Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton setia acara Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Gembira sekali bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda bersama keluarga dan sahabat, mungkin di rumah, di berbagai tempat yang menyaksikan acara ini, dan mudah-mudahan terus mendapatkan tuntunan-tuntunan yang bermanfaat. Hari ini kita akan berbicara tentang akal dalam pandangan Islam. Saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab. Akal ini sering disebut, Bi, tetapi kita belum tentu paham apa artinya, apa macam-macamnya, dan terlebih lagi apa sesungguhnya tuntunan Al-Quran mengenai hal ini. Boleh diuraikan, Bi? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akal. Biasa dalam bahasa Indonesia kita artikan akal itu sama dengan pikiran. Pikiran. Ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran, akal itu dari segi bahasa berarti tali. Dia, akal adalah tali yang mengikat seseorang sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan. Itu sebabnya kita temukan misalnya dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Difahami apakah kamu tidak berakal, dalam arti apakah kamu tidak memiliki daya dalam diri kamu yang menjadikan kamu terikat sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan. Nah, kemudian pakar-pakar membahas, mereka berkata akal itu secara umum sudah ada yang dinamakan sebagai daya fikir. Saya menggunakan akal saya dalam arti saya menggunakan daya fikir saya. Yang kedua, akal itu juga diartikan sebagai pengertian kebahasaan tadi di atas adalah daya yang mendorong seseorang melakukan kebaikan dan mencegahnya melakukan keburukan. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna ashabis sa'ir. Seandainya sewaktu kami di dunia memperkenankan tuntunan agama dan berakal. Berakal apa? Artinya menggunakan daya itu sehingga tidak kami terjerumus di dalam kesalahan dan dosa, pastilah kami akan selamat. Jadi ada dua macam akal itu. Keduanya harus digunakan. Kita ambil contoh lagi. Akal ini mempunyai wilayah kerja. Kalau Anda menggunakannya di luar wilayah kerjanya akan salah. Itu ada rumus, setiap objek ada alat ukurnya. Kalau Anda akan mengetahui panjang ruangan ini dengan membawa timbangan, salah. Anda akan mengetahui jeruk ini manis atau kecut terlalu lama kalau Anda bawa ke laboratorium. Coba aja. Ya. Coba aja. Ada orang yang menggunakan akal bukan pada tempatnya, sehingga salah. Ada alat ukur yang lain yang harus digunakan. Jangan gunakan akal Anda untuk mengenal dengan baik Tuhan. Ada alat ukur yang lain. Itu ada nulis, jangan bawa perasaan dengan menggunakan akal semata-mata. Betul. Ada ininya. Nah, jadi akal kita butuhkan, tetapi jangan menggunakannya bukan pada tempatnya. Sebahagian ajaran agama itu ada yang perlu di sana kita gunakan akal, ada juga yang akal tidak bisa kita gunakan. Kalau kita bisa beri contoh, obat dari dokter. Dokter yang lebih tahu berapa kadar obat yang dibutuhkan.
Jangan gunakan akal Anda. Berkata saya ingin cepat, mau minum Karena obat nggak punya sebanyak-banyaknya. keahliannya ya, Bu. Bukan Karena bukan keahliannya. keahliannya. Jadi akal itu jadi pendorong kita, tetapi juga akal itu seharusnya bisa mencegah kita untuk Seharusnya terjerumus. mencegah kita. Jadi untuk- akal-akal bagaikan pisau bermata dua, kata Abi. Pelita yang bisa memberi cahaya atau meteor yang bisa membakar. Nah, kita akan bahas selanjutannya. Jangan kemana-mana dulu. Kita diskusikan sesudah jeda berikut ini. Tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Setiap hukum yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi berdasarkan konteks dan berdasarkan keadaan yang dialami serta sasaran yang dihadapi. Oke. Terima kasih masih bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab masih membahas mengenai akal dalam pandangan Islam. Tadi kita sudah bahas apa artinya, apa macam-macamnya, apa yang seharusnya menjadi objek dari akal pikiran kita. Nah, ada uraian tadi Abi soal betapa ada hal-hal yang memang tidak bisa dipecahkan semata-mata dengan akal. Tetapi di sisi lain kita juga tahu bahwa berpikir itu adalah bagian dari kewajiban kita. Betul. Untuk memahami agama. Jadi bagaimana Bi menempatkannya? Mana teks-teks keagamaan atau hukum-hukum agama yang di mana sampai di mana tuntutan kepada kita untuk memahami dan mengerti dan mana yang tidak? Oke, ya bagus. Secara umum kita bisa berkata tuntunan agama itu ada yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya, ada yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau yang berhubungan antar manusia itu dinamai muamalah. Kalau yang berhubungan dengan Tuhan itu dinamai ibadah mahdhah, ibadah murni. Yang berkaitan dengan ibadah murni ini rumusnya harus diterima apa adanya. Tidak usah gunakan akal untuk membahas ini berlanjut atau tidak berlanjut. Kalau kita bisa beri contoh, perlu lagi kita bahas mengapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Kalau kita bertanya, Anda maunya berapa? Tidak selesai. Dalam kehidupan ini sekian banyak persoalan yang boleh jadi orang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang harus diterima apa adanya. Begitulah ibadah. Tetapi kalau berkaitan dengan konteks hubungan manusia, muamalah, maka itu harus dicari apa sebabnya. Istilahnya apa? Ilahnya. Sehingga kalau sebab itu ada, hukumnya begini. Kalau sebab itu tidak ada, hukumnya begini. Dulu, pada awal Islam, orang dilarang ke kubur. Karena ketika itu, orang minta pada yang mati di kubur. Tetapi setelah masyarakat memahami bahwa orang tidak boleh minta di sana, dan orang sudah tidak minta hanya ke kubur untuk mengingatkan tentang kematian, Nabi membolehkan. Kita bisa kembangkan ini banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita yang mestinya sudah berubah hukumnya karena penyebab keharamannya sudah tidak ada. Ini yang dalam bahasa agama tugas akal untuk memperhatikan dan mencarinya sambil mengaitkannya dengan tujuan kehadiran agama. Karena itu Imam Ghazali ada yang memberi contoh.
firman-firman Tuhan itu adalah bagaikan cahaya yang sangat terang. Kalau Anda akan memandangnya secara langsung, silau mata Anda. Jadi bagaimana? Kalau kita beli ilustrasi sekarang, pakai kacamata hitam. Supaya tidak silau. Kata Imam Ghazali, gunakan akal untuk memahami. Nah, di sini peranan akal itu. Satu lagi yang saya ingin garis bawahi, bahwa karena itu pula setiap hukum yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi berdasarkan konteks dan berdasarkan keadaan yang dialami serta sasaran yang dihadapi. Bisa jadi dua orang datang bertanya pada saya boleh berenang atau tidak? Saya harus tahu, ini orang pandai berenang atau tidak? Kalau dia tidak pandai berenang, saya bilang jangan berenang. Ini pandai berenang, oh silahkan berenang. Saya harus tahu, dia sakit atau tidak. Kalau dia sakit, jangan. Ya. Jadi di sini kita menggunakan akal dalam menetapkan hukum. Karena itu, ulama-ulama mengingatkan, sungguh sangat berbahaya apabila Anda membuka buku yang dikarang untuk suatu masyarakat tertentu pada masa lalu mengambil kesimpulan ketetapan hukumnya untuk Anda tetapkan sekarang. Karena kondisinya berbeda, karena sasarannya berbeda. Nah, disinilah digunakan akal. Disinilah bukan saja boleh digunakan akal, tapi dituntut untuk menggunakan akal. Nah, ini kita akan bahas tuntutan untuk menggunakan akal itu ternyata perintah agama juga. Bagaimana kita melakukannya tadi dengan mengingat tujuannya dan dengan penuh tanggung jawab. Jangan kemana-mana teman-teman, masih membahas mengenai akal, menggunakan akal dalam pandangan Islam. Tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Sekian banyak pengalaman banyak orang yang dalam kesulitan tiba-tiba muncul dalam benaknya solusi yang tidak pernah terduga. Betul. Alhamdulillah teman-teman masih hadir di sini. Mudah-mudahan masih penuh konsentrasi, masih ingin belajar lagi menggunakan akal untuk memahami paparan-paparan Abi hari ini. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana menggunakan akal dalam kaitan dengan alam raya. Bagaimana kita harus menghindari penggunaan akal yang berlebihan pada saat membahas alam metafisika. Dan bagaimana sesungguhnya akal itu dituntut untuk digunakan dalam permasalahan-permasalahan yang berkait dengan kontekstualisasi, berkait dengan muamalah dan menghadapi isu-isu terkini gitu ya untuk masing-masing individu dan masing-masing masyarakat. Nah, ada pertanyaan yang menarik ini Bi, tentang apakah kita kemudian juga boleh menggunakan akal, belajar dengan luar biasa, menggunakan logika untuk mendapatkan hidayah dalam soal agama. Jadi ini mungkin konteksnya dia berpikir mendalam tentang agama gitu ya. Tetapi di sisi lain katanya hidayah itu seharusnya bukan dari akal, tapi dari hati. Dan walaupun kita upayakan, itu yang menentukan adalah Allah. Bagaimana menyeimbangkan hal ini, apakah boleh atau tidak, atau bagaimana sesungguhnya? Kita harus tahu dulu, hidayat Tuhan itu bermacam-macam. Hidayat itu artinya petunjuk yang halus, yang indah, bagaikan hadiah yang diberikan kepada seseorang untuk mencapai apa yang terbaik untuknya. Itu hidayat. Itu hidayat. Nah, hidayat Tuhan ini bermacam-macam. Ada hidayat naluri. Itulah yang menjadikan anak bisa menangis ketika dia lapar. Tuhan memberinya hidayat, menangislah. Satu. Yang kedua, hidayat panca indera. Mata. Tuhan anugerahi kita mata
supaya kita dapat melihat apa yang kita hendak lihat. Hidayat panca indera. Panca indera, Perabaan, ya. raba, telinga, Hidup. itu hidayat Tuhan. Kemudian hidayat panca indera ini atau hidayat naluri itu terbatas, tidak bisa keluar. Betul. Hidayat panca indera ini lebih luas dari hidayat naluri, tetapi juga terbatas hanya pada hal-hal yang terlihat. Terjangkau oleh indera. Ya, yang lebih tinggi dari hidayat panca indera adalah hidayat akal. Kita sudah bisa menjangkau di luar apa yang terlihat. Jadi yang abstrak ya, Bi, bukan hanya yang konkret. Bukan hanya yang konkret. Tetapi kalau hidayat panca indera itu bisa salah, yang meluruskannya akal. Saya lihat, kata Imam Ghazali, kayu di dalam air bengkok. Akal saya berkata tidak. Saya lihat bintang kecil, akal saya berkata tidak. Akal terbatas, dia juga bisa capek, dia bisa letih, bisa salah. Maka dalam konteks mendapatkan petunjuk duniawi dan ukhrawi, lahirlah hidayat Tuhan menyangkut agama. Nah, kita diminta untuk setiap hari minimal memohon hidayat kepada Allah 17 kali. Bukan cuma hidayat akal. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berusaha untuk meraih petunjuk Allah itu sesuai dengan tuntunannya, Allah akan memberikan kita petunjuk. Sekian banyak pengalaman banyak orang yang dalam kesulitan, tiba-tiba muncul dalam benaknya solusi yang tidak pernah terduga. Betul. Dalam segala hal, Abi kalau nulis juga kadang-kadang gitu kan, mentok kita mau nulis apa tiba-tiba dapat ilham gitu ya. Permasalahan apa tiba-tiba seolah-olah ada apa ya wangsit, ada sesuatu bisikan yang kita tidak sesuatu. tahu apa. Nah, itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Antar kami menuju jalan yang lurus. Antar apa kami? Naluri kami. Panca indera kami. Akal kami, pemahaman kami terhadap agama, itu semua bisa mengantar seseorang meraih apa yang dikehendakinya atas bantuan Allah. Apa, Bi, pesan terakhir mungkin, Bi, untuk kita kemudian betul-betul bisa menggunakan akal ini pada tempatnya sebelum kita tutup? Iya, gunakan semua potensi Anda sesuai tempatnya. Jangan salah menggunakan daya. Karena kalau salah, hasilnya pasti salah. Gunakanlah akal dalam segala bidang di mana akal itu bisa berfungsi. Sampai-sampai orang berkata, dalam cinta jangan gunakan akal. Jadi ada tempat dilarang, termasuk salah satunya dalam kita. Walaupun ya tadi kan pesannya juga pakai rasa, tapi kasih akal sedikit. Kasih akal gitu kan. sedikit. Kasih Ya, akal saya kira sedikit. itu ya. Mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan muncul dorongan untuk terus menambah ilmu, untuk mengasah daya pikir kita, tadi mengoptimalkan semua potensi kita. Jadi menggunakan akal kita dengan sungguh-sungguh ya, Bi, Betul. pada tempatnya sesuai dengan manfaatnya. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tayangan ini juga bisa membantu untuk meningkatkan daya akal tadi. Dan jangan sampai absen, kita jumpa lagi pekan depan, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Wabillahi taufiq wal hidayah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurnya. Metro TV